طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. أما بعد، jamaah Masjid Jami' Al-Mu'awalah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan waktu luang sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga, Raudhatun min Riyadhil Jannah, karena majelis ilmu adalah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali mengecas iman kita. Karena iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bil ta'ah, iman itu bertambah, iman itu naik ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan turun ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada seluruh pengikut beliau yang setia meniti jalan beliau hingga akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah taala, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang mulia karena bulan Zulhijjah adalah bulan yang di dalamnya terdapat syariat yang merupakan rukun Islam yang kelima. Bahkan itu merupakan sebab bulan ini dinamakan dengan bulan Zulhijjah. Zu itu dalam bahasa Arab artinya memiliki atau yang mempunyai. Al-Hijjah itu adalah haji. Jadi bulan Zulhijjah adalah bulan yang di dalamnya terdapat ibadah haji. Nah, bulan ini juga merupakan bulan yang di dalamnya terdapat satu di antara dua hari raya besar kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu hari raya besarnya cuma dua. Ya, hanya dua saja hari raya bagi kaum muslimin. Yang pertama adalah Idul Fitri. Yang pertama adalah Idul Fitri di tanggal 1 bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah Idul Adha, yaitu Idul Adha di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Maka bulan ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Dan ketika kita bicara tentang haji, ketika kita bicara tentang kurban,
maka kita tidak bisa terlepas dari pembicaraan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena syariat haji, Makkah, Ka'bah, kemudian syariat kurban, itu semuanya ikatannya sangat erat sekali dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarga beliau. Jadi insya Allah pada pagi hari ini kita akan bagi menjadi dua materi. Yang pertama kita akan membahas atau kita akan mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan tentunya mengambil hikmah dari apa yang kita ceritakan dari kisah-kisah beliau. Dan kemudian nanti yang kedua kita akan membahas tentang amalan apa saja sih yang kita bisa lakukan di bulan Zulhijjah ini. Karena kita tahu bahwasannya saat ini banyak mungkin saudara-saudara kita yang baru melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ya. Semoga kita juga dimudahkan untuk bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika kita sekarang tidak bisa atau belum bisa atau mungkin ada yang sudah tetapi sekarang posisinya ada di Indonesia, maka apa sih amalan yang bisa kita lakukan ketika teman-teman kita, saudara-saudara kita mereka sedang memanen pahala, mereka berburu pahala dengan berada di Baitullah, mereka melaksanakan haji, maka ternyata kita juga memiliki amalan-amalan yang mulia yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang Nabi Ibrahim, maka kita berbicara tentang Abul Anbiya. Jadi Nabi Ibrahim itu julukannya adalah Abul Anbiya. Abul Anbiya artinya adalah bapak dari para nabi. Bapak dari para nabi. Jadi salah satu keistimewaan beliau bahwa ini yang pertama ya. Pertama keistimewaan atau keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa beliau adalah Abul Anbiya. Beliau ini adalah bapak dari para nabi. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya keturunan, ternyata Nabi Muhammad ini adalah buah dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, barangkali kita belum tahu, Nabi Ibrahim itu semasa beliau itu pernah berdoa dengan suatu doa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang doa ini baru Allah ijabahi, baru Allah kabulkan setelah 2800 tahun. Jadi beliau berdoa dengan suatu doa, dan doa itu baru Allah ijabahi setelah 2800 tahun setelah beliau meninggal. Perkiraannya berarti 3 abad. Jadi doa dikabulkannya kapan? 3 abad setelahnya. Apa doanya? Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ath fihim, ya Allah, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka. Jadi di kaumnya Nabi Ibrahim saat itu, utuslah di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatlu 'alaihim ayatika, yang dia akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka, sungguh engkaulah maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim itu semasa beliau hidup, beliau pernah berdoa, ya Allah, utuslah kepada mereka ini, utuslah kepada kaumku ini seseorang rasul yang akan melakukan hal tadi, seorang rasul yang bisa membacakan ayat-ayatmu,
bisa mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan bisa mensucikan hati mereka. Nabi Ibrahim berdoa agar diutus kepada kaumnya itu seorang rasul yang bisa melakukan 3 hal ini. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setelah berapa tahun? 2800 tahun. Maka kalau sekarang kita berdoa, kemudian 2 hari lagi belum diijabahi, kemudian kita putus asa, itu belum pantas ya. Karena Nabi Ibrahim menunggu doanya 2800 tahun. Maka jangan sampai kita merasa ketika kita berdoa dengan doa kebaikan untuk anak kita misalnya. Kalau kita lihat sekarang itu Allah belum mengijabahi, Allah itu belum mengabulkan doa kita. Kita sudah berdoa di tengah malam, di sepertiga malam terakhir untuk kesolehan anak kita. Kalau ternyata kita melihat secara kasat mata kita, Allah belum mengabulkan doa kita, maka barangkali Allah akan mengabulkannya justru nanti setelah kita wafat. Atau Allah mengabulkannya bukan di anak kita, tetapi di anak cucu-cucunya. Jadi tetap jangan pernah kita berputus asa dari doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau juga mengakui bahwa beliau adalah hasil dari buah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pernah bersabda, "Ana da'watu abi Ibrahim." Aku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah hasil dari doanya bapakku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu adalah salah satu keutamaan Nabi Ibrahim, yaitu beliau adalah bapak dari para nabi, juga adalah bapak atau keturunan atau nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemuliaan kedua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum kita ceritakan kisahnya, adalah Nabi Ibrahim itu ternyata memiliki banyak kesamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, kita tahu beliau adalah Khatimul Anbiya, adalah penutup para nabi. Sedangkan Nabi Ibrahim tadi adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Dan ternyata Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu punya banyak kesamaan. Setidaknya kita sebutkan saat ini 3 kesamaan. Kesamaan antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kalau kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik manusia secara mutlak, maka ternyata Nabi Ibrahim ini juga termasuk dari manusia yang terbaik. Karena kesamaan antara keduanya ini sangat banyak. Salah satunya kita sebutkan, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah 2 orang dan 2 nabi yang Allah perintahkan kita untuk meneladani keduanya. Dengan Allah beri julukan uswatun hasanah. Jadi di dalam Al-Quran ada 2 nabi, hanya 2 saja. Ada 2 nabi saja yang Allah sebut, Allah juluki sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang memang Allah memerintahkan kita untuk meneladani. Jadi kalau kita membahas kisah Nabi Ibrahim, maka dari kisahnya nanti kita akan mendapati bahwa beliau memang seorang yang layak untuk kita teladani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, itu dalil bahwa Rasulullah merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan ternyata di surat yang lain, di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah juga menyebutkan bahwasannya Nabi Ibrahim juga punya julukan uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dan Muhammad adalah kedua nabi yang kita perintahkan untuk meneladani keduanya, dan Allah juluki sebagai apa? Uswatun hasanah. Maka sangat cocok sekali ketika kita nanti akan membahas tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kesamaan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah keduanya adalah 2 nabi
yang sampai pada derajat Khalilullah. Tidak ada seorang pun kecuali dua orang ini yang bisa sampai pada derajat Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Khalilullah itu adalah kekasihnya Allah. Tidak hanya hamba Allah, tidak hanya keluarga Allah. Kalau kita sebut Ahlullah, bukan maksudnya Allah keluarga, bukan, tapi orang-orang yang dekat dengan Allah. Tidak hanya itu, tetapi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim adalah dua nabi yang bisa mencapai derajat Khalilullah, mencapai derajat kekasihnya Allah. Yang mereka berdua itu mencintai Allah dan Allah juga mencintai mereka. Khalilullah. Sebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-125, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan sungguh Allah itu sudah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang mengaku beliau saya adalah kekasihnya Allah, bukan. Allah yang mengatakan bahwa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Sebagai kekasihnya. Kalau seorang sudah menjadi kekasih Allah, insya Allah, tidak ada permintaan yang ditolak, tidak mungkin hidupnya akan sengsara, maka tidak mungkin dia nanti akan berakhir dengan akhirat yang tragis, tidak mungkin. Tidak mungkin berakhir dengan su'ul khatimah, tidak mungkin. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang Allah pilih sebagai kekasihnya. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW, beliau juga memiliki gelar yang sama. Beliau juga sampai pada derajat yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah itu telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah itu telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi itu yang kedua tentang keutamaan Nabi Ibrahim dan tentang kesamaan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir tentang kesamaan keduanya, ternyata kita sadari atau tidak, ternyata kita itu menyebut dua nama Nabi tadi di setiap sholat kita. Jadi kita setiap sholat itu kita menyebut nama Nabi Muhammad dan menyebut nama Nabi Ibrahim, dan kita tidak menyebut Nabi selain itu. Di mana kita menyebutnya? Di saat baca doa tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi ternyata kita memang sering menyandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Bahkan di setiap sholat kita selalu menyebut nama Nabi Muhammad bersanding, bergandengan dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu tiga keutamaan yang dimiliki atau tiga kesamaan antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjut kepada pembahasan tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ulang lagi ya. Keutamaan Nabi Ibrahim tadi yang pertama, beliau merupakan bapak dari para nabi. Yang kedua, beliau memiliki kesamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, barangkali ini yang terakhir tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekaligus nanti akan kita kisahkan kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ini sangat luar biasa. Beliau Nabi Ibrahim itu sudah mendapatkan apa yang selama ini kita doakan. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sudah Allah berikan sesuatu yang setiap hari itu kita berdoa tentangnya. Doa apa? Yang pertama, Allah kita itu setiap hari doa yang barangkali paling sering kita doakan kepada Allah, bahkan disebut sebagai doa satu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang sangat menyeluruh. Ya Allah, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Jadi kita langsung doa secara menyeluruh, kebaikan di dunia. Pokoknya kita mau di dunia ini ya
baik-baik. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Pokoknya kita pengen di akhirat itu, kita pengen mendapatkan kedudukan, kita pengen mendapatkan hasil yang terbaik di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini saking luar biasanya. Ada satu kisah, suatu kali Rasulullah SAW itu menjenguk salah seorang sahabat. Sahabatnya ini sakitnya sudah lama, dan sakitnya itu sangat kronis, sampai-sampai ketika Rasulullah SAW beliau menjenguk sahabatnya ini, beliau tanya, karena penasaran kok bisa seseorang mendapatkan ujian yang seberat ini. Wahai sahabatku, apa yang kau lakukan sehingga Allah mengujimu dengan ujian yang seberat ini? Apa kata sahabat tadi? Beliau mengatakan, sesungguhnya aku itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah, Allahumma in kunta mu'adzibi yaumal qiyamah fa'ajjilhu fid dunya. Ini doanya kering, jangan ditiru. Ya Allah, kalau nanti di akhirat Engkau itu berkehendak untuk mengazab aku, fa'ajjilhu fid dunya, maka segerakanlah azab itu di dunia. Nah ini kan, ya Allah, ketika Engkau nanti di akhirat itu nanti Engkau hendak mengazabku, maka jangan Engkau azab aku di akhirat, tapi segerakanlah azab itu di dunia. Maka apa respon Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, wallahi la tutiquhu, demi Allah engkau tidak akan mampu menanggungnya. Kalau sampai azab akhirat itu disegerakan semua di dunia, engkau sungguh tidak akan pernah mampu untuk menanggungnya. Kamu akan mampu, gak akan kuat kamu menanggung azab akhirat kamu segerakan di dunia. Kamu gak akan kuat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, tidakkah engkau berdoa dengan doa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an? Bukankah alangkah lebih baiknya engkau berdoa dengan doa apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau berdoa, ya Allah, kalau engkau berkenan untuk berkehendak untuk mengadab aku di akhirat, maka segerakan azab itu di dunia. Kenapa engkau tidak berdoa dengan doa, ya Allah, aku ingin kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka? Kenapa engkau tidak berdoa dengan doa itu? Maka sejak saat itu sahabat tadi mengamalkan doa tadi. Setiap harinya, setiap sholatnya, setiap waktunya dia berdoa dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang terjadi adalah beliau disembuhkan total dari penyakit yang dulu beliau alami. Nah, jadi kita jangan meniru doa yang pertama tadi ya. Jangan meniru doa yang pertama tadi. Ya, tapi kita selalu berhusnuzon kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Walaupun kita banyak dosa, Allah itu ampunnya lebih banyak. Maka selalu kita berdoa kepada Allah, kita berprasangka baik kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ternyata Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Nabi Ibrahim itu telah memberikan itu. Apa yang Allah firmankan tentang Nabi Ibrahim? Wa atainahu fid dunya hasanah. Kalau kita berdoa, ya Allah, aku ingin kebaikan di dunia, maka Allah berkata tentang Nabi Ibrahim, wa atainahu fid dunya hasanah, dan aku telah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu kebaikan di dunia. Kita kan pengen kebaikan di dunia. Nabi Ibrahim apa? Allah telah memberikan kepada Nabi Ibrahim kebaikan di dunia. Sudah selesai. Doa yang selama ini kita panjatkan itu sudah diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita selama ini berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ketika kita setiap hari berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kita menginginkan kebaikan di akhirat, maka sesungguhnya Allah telah mengatakan kepada Nabi Ibrahim apa yang Allah firmankan, wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Kalau kita meminta kebaikan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah berfirman mengatakan tentang Nabi Ibrahim, wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu di akhirat
termasuk orang-orang yang saleh. Dan orang yang saleh Allah janjikan kepadanya, a'adatu li ibadiyas salihin, aku menyiapkan kepada hamba-hamba yang saleh ma la 'ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan belum pernah terbesit di dalam hati manusia. Jadi Allah sudah memberikan kepada Nabi Ibrahim apa yang selama ini kita doakan. Allah sudah memberikan kepada Nabi Ibrahim kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan Allah telah jauhkan Nabi Ibrahim dari azab dan siksaan api neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa pertama. Ternyata ada doa lagi. Ada doa lagi yang selama ini kita doakan tentang anak kita dan istri-istri kita, yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Nabi Ibrahim juga telah diberikan, Allah kabulkan doa itu di diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Apa doa yang paling sering kita panjatkan, yang paling sering kita doakan untuk kebaikan anak-anak kita dan kebaikan istri kita? Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan mata kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa yang pertama, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anugerahkanlah kepada kami istri dan anak sebagai penyejuk pandangan mata. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan mata seorang suami kecuali ketika ia mendapati istri dan anak-anaknya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan istri kecuali dia melihat suami dan anak-anaknya mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tidak ada kebahagiaan yang melebihi ketika orang tua itu melihat anaknya itu adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat anak kita itu adalah anak yang kaya misalnya, tetapi tidak berbakti kepada orang tua, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita mungkin senang sesaat, tetapi dalam hati kita masih ada sesuatu yang mengajak, masih ada yang salah. Berbeda ketika kita mendapati anak kita, suami kita, istri kita mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki. Itu benar-benar kita melihat anak kita, istri kita, kok kita masuk misalkan kita sebelum subuh masuk ke rumah anak kita, kok ternyata anak kita itu sedang sholat tahajud mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan kita sebagai orang tua, ini kebahagiaan yang luar biasa. Seorang istri, kemudian ketika istri itu bangun tidur, dia sudah mendapati suaminya sholat, itu kebahagiaan yang luar biasa. Seorang suami bangun sudah mendapati istrinya mendoakan untuk kebahagiaan keluarganya, itu kebahagiaan yang luar biasa. Melebihi kebahagiaan ketika dia mendapatkan dibelikan mobil misalnya, dibelikan motor, itu tidak seberapa. Tidak seberapa jika dibandingkan kita melihat keluarga kita semuanya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapati istrinya dan juga anaknya itu keduanya merupakan keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan, mungkin kita sama-sama tahu kisahnya. Ketika Nabi Ismail itu adalah seorang anak yang ditunggu sangat lama. Jadi penantian Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar itu menanti buah hati yang bernama Ismail itu penantiannya berapa tahun kira-kira? Disebutkan dalam satu riwayat, mereka itu menunggu anaknya lahir itu, menunggu kelahiran anak pertamanya itu mereka menunggu sampai 75 tahun.
Jadi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu diberikan Allah anak yang kemudian dinamakan Ismail. Itu pada usia 120 tahun. Itu anak pertama mereka. Anak pertama 120 tahun. Setelah 75 tahun mereka terus berdoa. 75 tahun mereka berdoa. Baru 3 bulan setelah 75 tahun tadi, dan diberikan anak yang bernama Nabi Ismail. Dan ketika mereka sudah diberikan anak yang bernama Ismail, ketika Nabi Ibrahim sudah diberi anak yang namanya Ismail tadi, ternyata Allah memerintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya itu di dalam satu lembah. Di dalam satu lembah yang tandus, yang tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak ada orang di sana, tidak ada tumbuhan di sana, tidak ada air di sana. Sampai-sampai Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau itu ditinggal Nabi Ibrahim bersama Ismail, jadi Hajar istri beliau dan anaknya, beliau berdua ditinggal oleh Nabi Ibrahim di satu lembah yang namanya Bakkah, yang saat ini kita kenal dengan nama Makkah. Ditinggal di satu lembah itu, yang saat itu belum ada siapa-siapa, belum ada apa-apa, belum ada kehidupan sama sekali. Ditinggal sendirian, cuma 2 orang, istri dan anaknya ditinggal di situ. Maka saking mempertanyakannya, itu sampai Siti Hajar itu bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, apakah engkau benar-benar akan meninggalkanku di tempat seperti ini? Apakah engkau benar-benar akan meninggalkanku dan anakku yang selama ini kamu nanti di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali seperti ini? Berulang kali Hajar itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab satu patah kata. Gak bisa jawab. Begitulah seorang lelaki kalau sudah dihadapi dengan suatu situasi yang sulit, karena dia gak bisa berkata-kata. Saat kemudian Hajar mengubah pertanyaan. Yang tadi pertanyaannya adalah pertanyaan Isai. Isai itu gimana? Tadi ya pertanyaan, kenapa kamu meninggalkan? Apakah kamu benar-benar akan meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Tidak bisa jawab Nabi Ibrahim. Maka diganti pertanyaannya dengan pertanyaan pilihan ganda. Apa pertanyaannya? Allah amaraka bihadza. Wahai Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu? Apakah Allah yang memerintahkanmu? Maka saat itu Nabi Ibrahim bisa menjawab, karena jawabannya cuma 2, antara iya atau tidak. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Nah, iya, itu saja. Iya, ini adalah perintah Allah. Maka kemudian Siti Hajar, lihat betapa seorang istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Hajar saat itu? Idzan la yudhiyuna. Kalau ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah tidak akan menelantarkan kamu. Itu keyakinan Hajar. Taat kepada Allah, enggak bertanya lagi ini gimana makannya, ini gimana minumnya. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan kamu. Selesai. Kalau ini perintah Allah, kita taat, selesai. Tidak mungkin Allah itu memerintahkan kepada kita sesuatu yang itu akan memandaratkan kita. Tidak mungkin Allah itu memerintahkan dan melarang kita terhadap sesuatu kecuali itu adalah kebaikan untuk kita semua. Maka kalau ini adalah perintah Allah, selesai. Taat. Gak usah bertanya ini itu, taat. Itu yang diajarkan istri Nabi Ibrahim alaihissalam aja. Itu benar-benar beliau mendapatkan suatu pemandangan yang bisa menyejukkan pandangan mata beliau. Bayangkan ketika istri itu ngomel-ngomel, istrinya itu gak terima ngomel-ngomel, gak mau ditinggal di situ. Beliau akan marah, ini perintah Allah, kemudian istri gak mau taat, gimana beliau? Tapi ternyata beliau mendapat istrinya adalah istri yang menunjukkan pandangan mata beliau, yaitu istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beliau juga mendapati anaknya adalah anak yang menjadi penyejuk pandangan mata beliau, yaitu anak yang bernama siapa tadi? Ismail. Ismail ketika beliau sudah ada di usia yang sudah usia yang sudah bisa diajak ngobrol, sudah bisa diajak bercanda, sudah bisa diajak berdialog, sudah bisa diajak main, sampai Ismail sudah berada di usia itu. Maka apa ujiannya?
Inni awatul manami anni adbah. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelih. Fanzur madza tara. Maka apa pendapat? Perhatikan di sini. Ini Nabi Ibrahim itu menanyakan pendapat. Itu bukan ketika Nabi Ismail nanti bilang iya akan disembelih, kemudian ketika nanti Nabi Ismail bilang tidak, maka tidak akan disembelih, bukan. Tetapi di sini Nabi Ibrahim itu ingin mengikut sertakan, menyertakan anaknya di dalam ketaatan. Kenapa? Karena kalau langsung disembelih, maka Ismail tidak ada pahalanya. Tapi ketika dia menyertakan Ismail di dalam perkara dan di dalam ibadah, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Maka karena Ismail itu menyerahkan dirinya, karena dia tahu ini adalah perintah Allah, karena dia tahu bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Maka apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maka di situ Nabi Ismail juga mendapatkan pahala ibadah tadi. Karena Nabi Ibrahim menyertakan anaknya dalam ibadah. Maka pelajaran untuk kita para orang tua, kita sertakan anak kita dalam ibadah. Kita sertakan anak kita dalam ibadah. Kalau kita mau ikut kajian, diajak anak supaya kita dan anak kita itu satu frekuensi. Ya, terkadang kita jarang ngobrol karena kita beda frekuensi. Anak kita mainnya kemana, kita mainnya kemana, sehingga apa? Gak nyambung. Maka ikut sertakan anak kita dalam ibadah-ibadah. Kita mau sholat masjid, ajak anak kita. Kita mau sholat subuh, bangunkan anak kita. Itu adalah salah satu yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajak anaknya dalam mengikut sertakan anaknya di dalam kebaikan dan ibadah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian ketika Nabi Ismail alaihissalam bersedia, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maka disembelihlah Nabi Ismail. Dan ternyata Allah telah menyiapkan kejutan yang sangat indah sekali. Kejutan, ternyata Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Yang perlu kita garis bawahi adalah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka belum tahu sebelumnya kalau nantinya Nabi Ismail itu akan diganti dengan seekor domba. Yang mereka tahu apa? Yang mereka tahu adalah ini perintah Allah, dan mereka harus menaati perintah Allah. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan Allah akan memberikan kejutan yang sangat bagus bagi hamba-hambanya yang bertakwa, bagi hamba-hambanya yang nurut. Kalau kita lihat dulu Nabi Musa alaihissalam, beliau itu tidak tahu sebelumnya kalau tongkat itu yang ketika beliau lemparkan itu bisa membelah lautan. Beliau tidak tahu. Yang beliau tahu apa? Yang beliau tahu adalah beliau harus taat kepada Allah. Kalau perintahkan untuk memukulkan, kalau dipikirkan tidak masuk akal. Ngapain saya pukulkan gitu? Tapi yang beliau tahu adalah beliau harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang taat. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh itu kalau kita pikirkan juga tidak masuk akal. Nabi Nuh itu tidak tahu sebelumnya kalau nantinya akan terjadi banjir bandang ketika beliau membuat kapal yang sangat besar di tengah-tengah musim kemarau. Sampai ditertawakan oleh kami. Musim kemarau panas-panasnya, tahu-tahu beliau buat apa? Buat apa? Beliau nggak tahu nantinya akan ada banjir bandang yang akan menenggelamkan semuanya kecuali beliau dan orang-orang yang ada di dalam kapal. Yang beliau tahu apa? Yang beliau tahu adalah beliau harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Maka saat ini kalau kita mendapatkan perintah Allah, kita mendapatkan larangan-larangan Allah, kita mungkin nggak tahu hikmahnya apa. Ini kenapa sih kita harus sholat? Kenapa sih kita nggak boleh makan babi? Kenapa sih kita nggak boleh mendekati zina? Kenapa sih kita nggak boleh pacaran? Kenapa sih kita nggak boleh ini, nggak boleh itu? Kenapa sih kita harus ini, harus itu? Tidak usah dipikirkan kenapa. Yang penting apa? Taat. Pelajarannya udah banyak. Nabi Ibrahim mengajarkan itu, Nabi Muhammad mengajarkan itu, Nabi Nuh mengajarkan itu, Nabi Musa tidak mengajarkan itu. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum mereka juga mengajarkan itu. Mereka punya semboyan, apa semboyannya? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami taat. Semboyan mereka. Berbeda dengan semboyannya orang-orang kafir.
Karena orang-orang kafir juga punya semboyan. Apa semboyannya? Sami'na wa 'asaina. Sami'na wa 'asaina. Kami mendengar dan kami mendurhakainya. Kami dengar itu, kami tahu itu perintah, tapi kami tidak melaksanakan. Sami'na wa 'asaina. Berbeda juga dengan orang-orang munafik. Ternyata orang munafik juga punya semboyan. Apa semboyannya? Sami'na wa hum la yasma'un. Kami mendengar, sedangkan mereka tidak sudi untuk mendengar. Itu mereka cuma dengar-dengar saja. Sebenarnya mereka tidak sudi untuk mendengarkan. Maka pastikan kita berada di barisan para nabi, berada di barisan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan berada di barisan para sahabat yang merupakan generasi terbaik umat ini dengan memiliki semboyan sami'na wa ata'na. Nah, itu barangkali tentang kisah Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani. Tentang keistimewaan Nabi Ibrahim, kemudian tentang kesamaan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Semoga dari kisah-kisah tadi kita bisa sama-sama meneladani. Kita jadi tidak putus asa dalam berdoa. Kita jadi lebih rajin lagi untuk berdoa dengan doa-doa tadi. Kita jadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak mempertanyakan tentang syariat. Kita taat dulu, mempertanyakan boleh, tetapi kita lakukan dulu. Kita lakukan dulu kalau ada perintah, baru setelah itu kita cari tahu. Kalau itu perintah dari Quran, dari sunnah, dari hadis, mari kita lakukan. Itu jemaah Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Yang terakhir sebagai penutup, saya akan sebutkan beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, terlebih lagi spesifik di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena ternyata 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu tidak kalah utama dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, saya ulang lagi, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak kalah utama dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka semangatnya, spiritnya seharusnya juga paling tidak sama. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sangat luar biasa, "Ma min ayyam al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan-amalan atau tidak ada hari-hari yang amal salih di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal saleh yang Allah cintai melebihi amal saleh yang kita lakukan pada hari-hari ini, sampai nanti tanggal 10. Jadi amal saleh, sama-sama amal saleh kita lakukan di luar hari ini, sama kita lakukan di hari ini, maka Allah lebih mencintai amal saleh yang kita lakukan di hari ini. Apapun jenis amal saleh. Bahkan para sahabat itu bertanya, "Wal jihad fi sabilillah." Beliau sampai para sahabat sudah bertanya dengan amalan yang mereka mengira itu adalah puncak dari segala amal. Apa itu? Berjihad. Wal jihad fi sabilillah. Termasuk jihad wahai Rasulullah. Apakah amalan di 10 hari ini, 10 hari pertama ini, itu juga lebih utama daripada jihad fi sabilillah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Wal jihad fi sabilillah. Termasuk juga jihad fi sabilillah. Jadi amalan yang kita lakukan saat ini itu bahkan bisa menandingi pahala jihad fi sabilillah. Illa, kecuali ada satu yang tidak bisa dilampaui. Apa itu? Illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang berjihad dengan harta dan juga badannya, raganya, kemudian dia tidak kembali dengan suatu apa-apa. Hartanya habis, nyawanya hilang. Itu baru tidak bisa dimengguli. Selain itu, maka amalan yang kita lakukan saat-saat ini itu lebih utama dari amalan-amalan kita. Nah, mari kita pelajari amalan-amalan apa saja yang sebaiknya kita lakukan di 10 hari ini, karena amalannya itu lebih baik daripada amalan yang kita lakukan di hari apa. Amalan yang pertama adalah kita memperbanyak amal saleh secara umum. Jadi apapun amal saleh, kita semangatnya itu di dalam amalan apa? Kita itu, kalau istilah para ulama, jadi seseorang itu innallaha qasamal a'mal kama qasamal awzan. Sesungguhnya Allah itu membagi
amalan-amalan kepada seseorang itu seperti halnya Allah itu membagi rezeki kepada orang. Jadi kita itu memiliki amalan-amalan masing-masing seperti halnya kita punya rezekinya masing-masing. Ada seseorang yang dia ini Allah mudahkan untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Tetapi dia untuk saum susah misalnya. Dia nggak tahan lapar. Tapi dia kalau disuruh bangun jam 3, jam 2, dia kuat. Dia disuruh tahan jam 2 jam, dia kuat. Tapi dia disuruh saum, disuruh puasa apa? Tidak kuat. Ada orang-orang yang dia itu mengeluarkan harta itu mudah. Dia itu rajinnya bersedekah. Maka silakan ketika kita mengumpulkan amal kita di sedekah, perbanyak sedekah. Ketika kita ini misalkan baca Quran itu mudah sekali. Kita baca Quran sejus itu nggak terasa misalkan. Silakan perbanyak apa? Bacaan Quran. Jadi unggulan amal kita itu apa? Silakan dilakukan. Karena amal soleh secara umum itu pahalanya lebih baik ketika kita lakukan di hari-hari ini dibanding ketika amal soleh itu kita lakukan di hari-hari yang lain. Itu yang pertama, memperbanyak amal soleh secara umum sesuai dengan minat dan bakat kita. Karena amal soleh juga ada minat dan bakatnya juga. Walaupun ada yang memang wajib, ya, sholat itu wajib, nggak boleh. Saya nggak minat sholat, nggak boleh. Nggak mau sholat itu nggak boleh. Ya. Sholat wajib ya wajib. Kalau amalan-amalan sunnah, nah itu pilihan. Kemudian yang kedua, ini harus kita ingat adalah puasa Arafah. Puasa Arafah. Puasa Arafah itu letaknya di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi diingat-ingat, diajak keluarganya, diajak anak-anaknya bahwa di tanggal 9 Zulhijjah ada satu puasa yang puasa ini kata Nabi Muhammad SAW, siyamu yaumi Arafah. Puasa di hari Arafah itu yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah itu pahalanya adalah bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bayangkan, 1 tahun yang lalu oke lah, kita melakukan dosa 1 tahun yang lalu, Allah ampuni. 1 tahun yang akan datang kita belum melakukan dosa pun sudah diampuni oleh Allah. Dengan apa? Dengan puasa Arafah. Dengan puasa Arafah. Kita belum melakukan pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar harus kita upayakan dengan bertaubat. Ya. Itu yang kedua, yaitu puasa Arafah di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kita diberitakan untuk memperbanyak zikir di hari-hari ini dan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah rezekikan kepada kita berupa hewan-hewan ternak. Ya, kita banyak berzikir, banyak tahlil, banyak takbir, banyak tahmid. Para sahabat dicontohkan oleh mereka Ibnu Umar, kemudian Abu Hurairah, mereka itu keluar ke pasar sambil bertakbir dengan suara keras. Jadi ketika kita nanti pulang dari kajian di jalan, kita takbir, tahmid, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau saya itu nggak apa, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu ringan. Kan kita daripada lihat jalan ya, daripada bangun lihat jalan, mari kita tahlil, takbir. Dan sebagai zikir adalah tahlil dan juga bacaan Al-Quran. Kalau ada yang punya hafalan Quran sambil motoran, misalkan jarak setengah jam dapat 1 juz, jarak 1 jam dapat 2 juz. Ya. Kalau sudah punya hafalan Quran dan lancar ya. Itu yang ketiga, memperbanyak zikir dan bacaan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita hatam, yang paling enggak kita bulan Zulhijjah ini buka lagi Qurannya, buka lagi Quran. Jangan satu Qurannya berdebu. Kita buka lagi Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang terakhir, nanti sebelum terakhir, yang keempat adalah menyembelih hewan kurban. Bagi yang Allah karuniai harta, Allah berikan harta padanya, diniatkan untuk kurban. Dan kurban ini bukan seperti haji yang seumur hidup cuma sekali, kan? Kurban ini disyariatkan setiap tahun. Jadi yang tahun kemarin kurban, jangan alasan saya tahun kemarin kurban sekarang nggak usah, kan? Kalau masih punya kelapangan harta,
kurban ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan puncak dari segala amalan yang kita lakukan pada bulan Dzulhijjah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yawm an-nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Sesungguhnya amalan ibnu Adam, amalan manusia yang Allah cintai, yang Allah paling cintai pada hari Idul Adha, yang paling Allah cintai adalah ihraqid dam, yaitu menyembelih hewan kurban. Jadi mari kita bersemangat dalam berkurban. Jadi yang seumur hidup belum pernah kurban, nabung. Yang kalau kita sampai nabung untuk beli motor, untuk beli laptop, untuk beli beli mobil, sekali lagi nabung untuk beli sapi, nabung untuk beli kambing, ya. Jadi yang belum pernah sama sekali, semoga Allah berikan rezeki sehingga bisa melaksanakan ibadah kurban. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir, ketika kita nanti kemarin atau kita nanti meniatkan untuk kurban, kita sudah punya dombanya, kita niat untuk kurban, maka kita dimakruhkan. Jadi tidak boleh untuk memotong kuku dan memotong rambut. Rambut apapun tidak boleh dipotong, dan kuku juga tidak boleh dipotong ketika kita nanti punya niatan untuk kurban. Pertanyaannya, kalau misal satu keluarga itu bapaknya berkorban seekor kambing. Untuk satu keluarga. Jadi diniatkan ada di walidati. Sama seperti Rasulullah SAW, dia menyiapkan Allahumma hadani wa li ummati. Ya Allah, ini kurban ini adalah untukmu dan untuk umatmu yang tidak bisa berkurban. Kita juga boleh seorang kepala keluarga meniatkan kurban itu untuk keluarganya. Jadi seorang bapak meniatkan kurban untuk keluarganya. Dan ketika terjadi seperti itu, maka yang tidak boleh memotong kuku hanya bapaknya saja. Jadi anak-anaknya, istrinya tetap boleh untuk potong kuku, boleh cukur rambut boleh. Yang tidak boleh adalah yang kurban, yaitu bapaknya saja. Kemudian yang terakhir adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti diberikan Allah rezeki untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Karena itu sebenarnya impian kita semua, kita bercita-cita bahwa kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Seolah-olah iman kita, Islam kita itu tidak lengkap ya kalau kita belum melaksanakan haji. Ya, walaupun ini bagi yang mampu saja, bagi yang mampu. Seolah-olah kalau misalnya kita pernah liburan ke Turki, kita pernah liburan ke Singapura, kita liburan ke Perancis, kemana, tapi kalau belum haji, nah itu dipertanyakan. Ya, kita pernah liburan kemana-mana, belum pernah umroh, dipertanyakan. Jadi kalau kita mau nabung untuk liburan, pertama kali kita harus nabung untuk apa? Haji atau umroh dulu. Baru setelah itu kalau ada rezeki lain boleh kita pergi kemana. Tapi jangan sampai kita sudah pergi keliling dunia, tapi ternyata kemakan kita belum pernah. Semoga Allah rezekikan kita harta yang itu akan bisa memudahkan kita untuk bisa melaksanakan haji ya Rabbal Alamin. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dari kisah Nabi Ibrahim tadi kita bisa mengambil banyak pelajaran, dan dari amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, semoga kita bisa melaksanakan amalan-amalan tadi. Seminimalnya adalah puasa hari Arafahnya dan juga menyembelih hewan kurbannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.